Kalau orang awam ya di luar beranggapan oh udah PDIP ya hanya untuk ketuanya hanya untuk Tra Soekarno misalnya. Oh, enggak juga. Atau kan memang terbuka untuk orang lain. Terbuka. Tapi kita emang Bu Mega seperti saya katakan tadi. Masih banyak para elit-elit politik di PDIP itu yang kena kasus korupsi misalnya. Politik menjadi mengemuka. Jadi bukan sekedar politik kuantitatif yang terjadi, tapi politik cuantitatif. Cuantitatif. Halo, selamat datang kembali di Dia Talks. Di program Dia Talks seri ini kita bakalan ngebahas soal 3 tema. Pemilu, terus juga ada teknologinya, dan juga ada dana desanya nih, desa-desanya nih. Sekarang ini kita udah ada abang dan juga kayak panutan. Sebenarnya salah satu jam-jam saya kuliah itu saya sangat lumayan sering lah ngikutin tulisan-tulisan dia gitu ya. Sudah lama sih nggak nulis. Udah lama nggak nulis ya. Nge-tweet. Nah betul, tweet ada juga gitu. Udah ada kedatangan Mas Budiman. Halo ya. Halo, selamat jumpa dengan saya. Pertama kali saya diundang ke sini. Terima kasih Mas Budiman udah sempatan waktunya. Gimana Mas? Kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas ya? Baik, ini sedang lagi banyak keluar kota. Nanti dari sini saya harus keluar daerah lagi. Udah ada acara musyawarah desa digital. Wah mantep. Itu nanti Mas kita akan bahas itu. Oh gitu ya? Pertama-tama saya pengen ngucapin selamat ulang tahun dulu nih buat PDI. PDI Perjuangan. PDI ya Perjuangan. boleh, Mas Budiman, terima kasih. Yang udah baru di umur yang ke-50 PDI. Ya. Saya 52 kalau saya. Tapi Mas boleh cerita nggak awal bisa, kan udah berapa tahun Mas ikut di PDI? Perjuangan. Saya gabung ke PDI Perjuangan tuh akhir 2004. Akhir 2004? Akhir 2004, jadi sudah 18 tahun ya. Oh, kirain saya itu sebelum reformasi itu ya? Enggak. Sebelum reformasi sih simpatisan PDI saja, belum jadi anggota, kemudian baru masuk resmi PDI Perjuangan itu tahun 2004, tepat setelah pada waktu itu Pilpres 2004. Pilpres 2004, itu langsung nyalonin sebagai... Enggak, belum dong, saya baru pulang dari Inggris waktu itu ya, kan proses pencalegan sebelumnya, saya kan masih di Inggris, kemudian pulang dari Inggris, kuliah, saya Agustus 2004, setelah itu saya masuk PDI Perjuangan akhir 2004 maaf. Nah itu kenapa Mas bisa di antara 2004 tuh udah lumayan lama. Beberapa tuh partai. Kenapa pilihannya tuh ke PDIP? Pilihannya kenapa ke PDI Perjuangan karena ada banyak alasan, tapi alasan yang pertama adalah karena partai ini partai besar yang baru saja kalah pemilu, baru saja kalah Pilpres. Tapi bagi saya kekalahan PDI dalam pemilu atau Pilpres itu sama seperti kalahnya Real Madrid di sebuah pertandingan. Dia boleh saja kalah, tapi liganya tetap Liga Champions. Gitu. Jadi ya hanya sekedar turun satu tangga, tapi kemudian itu bisa naik berapa tingkat lagi. Karena memang magnitude dan energinya besar begitu ya. Satu. Kedua ya karena kesamaan fisik, kesamaan ideologi, dan kesamaan sejarah. Yang agak lebih personal sih dan lebih emosional ya karena keluarga saya nih dari dulu memang PDI gitu ya. Bapak ibu saya memang dari dulu PDI. Dari kakek nenek juga sebagian PDI. Sebelumnya PNI sebelumnya. PNI. Jadi memang sudah biasa kita di rumah itu PDI atau Banteng itu udah biasa begitu. Nah, tapi kalau misalnya kan tadi udah 50 tahun nih dan Mas bergabungnya berarti at least 18 tahun? 18 tahun. Ya. Berarti udah 3 kali lah melewatkan masa perubahan Pilpres segala macam. Iya, 2004, 2009, 2014, 2019. 4 kali. Nah, bagaimana Pilpres langsung. Bagaimana Mas Budi melihat dinamika di PDIP sendiri dari awal sampai saat ini tuh bagaimana melihatnya Mas? Transformasi PDIP saat ini gitu. Kalau PDI Perjuangan adalah partai yang sebenarnya dia dari PDI ke PDI Perjuangan itu sebenarnya untuk merespon perubahan dikarenakan pada waktu ada perubahan rezim Orde Baru ya di mana PDI menjadi korban ya ditindas tahun 96 dan kemudian simpati masyarakat luar biasa sehingga ketika reformasi PDI Perjuangan dalam pemilu demokratis pertama di Indonesia setelah tahun 55 itu memenangkan suara 33%.
Itu menunjukkan kepercayaan masyarakat Indonesia yang baru saja menikmati reformasi untuk memilih PDI Perjuangan. Jadi memang PDI Perjuangan itu tidak jauh dari energi pembaruan dan kebaruan. Itu udah sifatnya tuh. Itu DNA-nya orang PDI Perjuangan, DNA-nya tipe-tipe orang yang bersifat PDI Perjuangan adalah kebaruan dan pembaruan itu. Tahun 99 membuktikan itu. Namun memang ketika berkuasa dan itu sudah menjadi otokritik juga di dalam partai, terjadi beberapa penyimpangan, kemandegan, segala macam, sehingga ketika 2004 kita gagal untuk memenangkan dan mempertahankan kemenangan dalam pemilu 1999 ya. Sehingga kemudian kita kalah, dan kemudian 2009 juga masih kalah lagi. Pada waktu Pilpres pertama dimenangkan oleh Pak SBY, juga Pilpres kedua tahun 2009 dimenangkan oleh Pak SBY. Tapi selama 10 tahun itu kita belajar. Oke, kita pahami nih, rakyat ini sebenarnya bagaimana mereka ingin kebaruan dan pembaruan di era reformasi, di era pilpres langsung, di era pilkada langsung. Nah selama 10 tahun itu kita belajar, bahkan sebelum 10 tahun pun kita udah belajar. Oke, sehingga meskipun kita ada di luar pemerintahan, selama 10 tahun kita banyak memenangkan pilkada. Ya artinya kita sudah mulai melihat, oh PDI Perjuangan akan menang kalau dia itu menyerap ada unsur-unsur kebaruan dan pembaruan dan progresivitas masyarakat itu dimunculkan. Tapi kan gini Mas, maksudnya yang kita lihat saat ini adalah saat ini ya PDIP adalah pemenang juga pemilu sebelumnya gitu. Dan maksudnya kita lihat transformasinya gitu ke belakang. Kalau kita lihat, saya merasakan banget ketika saya mahasiswa itu PDI sebagai oposisi dan PDI sebagai pemerintahan. Itu terlihat oposisi bagaimana PDIP sangat dalam tanda kutip ya galak gitu dengan pemerintahan. Tapi saat ketika sedang menjabat ada beberapa kebijakan-kebijakan yang emang sebenarnya tidak bisa kita katakan nggak bisa merepresentasikan masyarakat. Contohnya misalnya gini, masih banyak para elit-elit politik di PDIP itu yang kena kasus korupsi misalnya. Oh iya. Apakah ini buah dari transformasi yang tadinya dari 50 tahun ini, apakah PDI-nya semakin membaik ke arah kebaikan? Menurut Mas nih ya, di dalam nih, apakah arahnya itu malah belok kanan kiri nih? Apakah sesuai dengan ideologi atau platform yang emang di awal disiapkan oleh PDIP? Pertama, PDI Perjuangan adalah partai besar. Partai besar tentu saja ketika melakukan kekeliruan jumlahnya pun besar. Tapi ketika melakukan kebaikan, jumlah dan dampak positifnya juga besar. Yaitu konsekuensi karena memang ukuran seperti itu. Sehingga ketika melakukan kesalahan mencolok kesalahannya. Ketika melakukan kebaikan juga mencolok kebaikannya. Jadi itu sudah wajar. Tapi apakah kita berpuas diri dengan kebesaran itu? Ya enggak, kita perbaiki terus-menerus. Nah, PDI Perjuangan mencoba untuk dengan segala tantangannya ya, dengan harus kompromi kanan dan kiri, dengan kasus-kasus yang kamu sebutkan tadi, kita sadari betul banyak orang-orang PDI Perjuangan yang kena korupsi. Ibu Mega juga marah-marah juga soal itu, tapi juga baik berprestasi juga, sehingga kita sadar bahwa kita ini dapat kepercayaan besar. Makanya kekeliruannya pun berdampak besar dan kebaikannya berdampak besar. Nah, karena itu di tahun 2014, tatkala kita sudah 10 tahun memberi pendidikan politik bagi kita semua, bahwa kalau tidak menang pemilu ya bagusnya di luar pemerintahan dong. Ya, kita sudah mengajarkan itu. Kita taat dengan sistem ya udah kita nggak menang ya udah kita di luar pemerintahan. Ketika tahun 2014 ada pemilu lagi setelah 10 tahun di luar pemerintahan, kita berpikir rakyat ini butuh kebaruan dan pembaruan. Catat terus ya. Kita jadi catatan kita. Sehingga ketika muncul figur yang kita anggap antitesa dari pemerintahan yang lalu, lebih merakyat, lebih ndelosor kalau bahasa Jawanya, Pak Jokowi ini belusukan gitu ya, dan kemudian menunjukkan kerja, problem solving, solutif kira-kira gitu ya. Ya inilah ditunggu rakyat. Dan bukan kebetulan, memang beliau adalah kader PDI Perjuangan yang dibesarkan sebagai wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur DKI tahun 2012, dan kemudian rakyat memintanya untuk menjadi presiden. Bukan satu hal yang rumit bagi kita, ya sudah. Kita harus kembali pada semangat awal lahirnya PDI Perjuangan, kebaruan dan pembaharuan. Sehingga muncul itu. Di dalam perjalanannya ada kekeliruan, ada. Di dalam perjalanan ada kesalahan, ada korupsi, ada. Tidak sedikit yang korupsi.
Karena itu PD Perjuangan juga tegas, kalau memang korupsi ya sudah, silakan tangkap. Tapi saya senang banget Mas dengan ide kebaruan dan Pembaruan. Cuman pertanyaan sangat ini Mas kayaknya. Kenapa ketuanya nggak ada pembaruan dan kebaruan gitu, ketua dari PDIP sendiri gitu? Kalau kamu lihat Bu Megawati ketua umum dalam pengertian partai yang biasa, pada umumnya partai itu agak keliru. Sebenarnya kalau kita perhatikan, Ibu Mega sudah tidak lagi mengurusi hari-hari PDI Perjuangan. Enggak. Posisinya sebagai ketua umum sebenarnya sudah lama bersifat hanya hal-hal ideologis dan strategis. Sehari-hari itu sekjen. Kayak Pak Pramono Anung, terutama setelah eranya Pak Pramono Anung, eranya Mas Cahyo Kumolo, dan sekarangnya era Mas Hasto Kristianto, sebenarnya banyak urusan itu sudah tidak lagi harus ke Bu Mega. Tapi memang pada soal-soal ideologis dan strategis banget ya Bu Mega. Nah, artinya terus kenapa harus tetap posisi ketua umum? Ya, itu official saja resminya. Tapi substantif urusan sehari-hari partai beliau tidak. Tapi kenapa kita masih butuh? Pertanyaan kenapa kita masih butuh Bu Mega dengan status resmi namanya ketua umum? Ya karena kami melihat bahwa ada beberapa dinamika eksternal, global maupun nasional yang masih kita butuhkan seorang figur ideologis untuk menjadi pemutus kata akhir ketika ada persoalan yang sangat mendalam. Dinamika di dalam internal. Bukan sekedar dinamika dalam internal, tapi bahkan dinamika nasional, bahkan dinamika global. Bahkan dinamika global. Pada soal-soal seperti itu, DPP pada umumnya menyerahkan pada figur Ibu Mega yang menjadi ketua umum. Tapi kalau urusan pencalonan pilkada, Ibu Mega nggak banyak cawe-cawe lagi. Nggak banyak cawe-cawe lagi. Urusan kemudian mengajukan daftar menteri-menteri, bisa diminta untuk jadi menteri, kan dari partai-partai diminta oleh presiden misalnya. Bu Mega nggak terlalu banyak cawe-cawe lagi. Ya diajak ngobrol, tapi pada soal misalnya serius, menteri bukan beberapa pos kementerian ya, tapi soal cagup, ya, kemudian soal capres. Nah, itu masih urusannya beliau. Tapi urusan yang lain-lain, kebijakan-kebijakan partai di fraksi segala macam, mengomentari politik sehari-hari begitu, berdebat dengan partai-partai lain begitu ya, bernegosiasi, itu sudah diserahkan pada Pak Hasto dan Mbak Puan karena dia adalah ketua bidang politik ya. Nah itu Mas, saya sebenarnya pengen nanya dua soal suksesi kepemimpinan dalam partai sendiri dan suksesi kepemimpinan di Pilpres. Yang pertama nih, aku pengen nanya masih nyambung soal Bu Mega nih. Sebenarnya kalau Mas Budiman sendiri ngeliat bagaimana suksesi kepemimpinan di internal PDI sendiri ke depannya itu seperti apakah emang kalau orang awam ya di luar beranggapan udah PDIP ya hanya untuk ketuanya hanya untuk Tra Soekarno misalnya. Enggak juga. Atau kan memang terbuka untuk orang lain. Terbuka. Tapi kita emang Bu Mega seperti saya katakan tadi. Posisi Bu Mega itu seperti seorang ideological figure. Figur ideologis yang kita butuhkan hari ini di tengah gonjang-ganjing dan dinamika ini. Jangan sampai gelempang terlalu kanan atau gelempang terlalu kiri, zigzag yang enggak, itu yang menurut saya di era dinamika demokrasi hari ini butuh ada semacam patokan. Tapi untuk hal-hal ideologis dan strategis. Untuk hal-hal ideologis dan sangat strategis yang berdampak nasional maupun berdampak global. Yang nasional pun sekali lagi saya katakan hanya hal yang sangat strategis saja. Begitu. Nah, kalau suksesi kepemimpinan ya kita baru akan tahun 2025 Kongres akan 2025. Nanti kita lihat. Nanti kita akan lihat dinamika Pilpres 2024 akan seperti apa. Apakah kita akan menang? Apakah kita akan kalah dan kemudian menjadi oposisi atau apa? Tapi kalau kita lihat pidato terakhir Ibu Ketua Umum di dalam hari ulang tahun ke-50 partai tanggal 10 Januari lalu, jelas kita punya target hat-trick untuk menang kembali. Itu keputusan partai, walaupun kalau saya pribadi sih pengennya jangan menyiapkan sekedar untuk 2024, tapi juga minimal sampai pemilu 2044
kita bisa Strategi. menang terus. Ya. Oke. Tapi apa ya, nggak apa-apa. Minimal sampai 2044. Ada penjelasannya. Saya sudah pernah sampaikan ini pada Pak Hasto juga dalam sebuah acara. Tapi artinya tergantung dari hasil pemilu dan pilpres 2024. Nanti kita baru akan bicara. Nah itu gimana mas? Suksesi kepemimpinan 2024 seperti apa untuk PDI? Kita kan tahu bahwa PDI lumayan ini nih ya, banyak kalau dibilang banyak dramanya juga. Banyak hal yang emang masih dipertanyakan oleh publik gitu, sedangkan beberapa ya di internal PDI pun sendiri kayaknya saling ribut soal Mbak Puan atau Mas Ganjar. Oke, nggak apa-apa, itu dinamika biasa saja. Tapi menarik pertanyaanmu, karena itu juga memang menjadi perbincangan dan yang harus dipahami adalah, maaf ya, kalau saya bilang PDI Perjuangan ini partai yang setelah reformasi paling sering menang di era demokrasi. Paling sering menang lah. 99, 99, 2014, 2019. Oke. Ya, kalau Demokrat kan 2014. 2004 dan 2019 saja. ya. Ya, kira-kira gitu dalam pilpresnya ya. Lumayan baik sering menang, tapi bukan cuma di pemenangan pilpres loh, pileknya juga lumayan baik menang dan di pilkada yang baik menang. Artinya gini, yang saya tangkap suasana kebatinan Bu Mega dan jajaran kepemimpinan DPP ya, Pak Sekjen misalnya, Pak Puan dan kemudian siapa lagi, beberapa teman-teman yang lain di DPP, saya menangkap rasanya kalau menang lagi tentu kita akan senang. Oke. Tentu kita akan senang. Tapi sebagaimana kalau kamu haus, dapat botol pertama kamu habiskan, puas dong. Botol kedua puas tapi mulai menurun kepuasannya. Botol ketiga mulai menurun kepuasannya. Lama-lama kan seleramu mengatakan, aku nggak ingin minum air mineral lagi pada botol ketiga. Ganti teh. Oke. Botol keempat, tehnya tambah gula. Botol kelima kopi atau apa pun terserah. Karena kalau air mineral terus ya itu sama dengan puasa mutih itu namanya ya, ngeblank gitu. Tapi ini saya ingin mengatakan gini, saya ingin mengatakan bahwa rasanya kalau sekedar menang itu tidak akan memberikan kepuasan optimal bagi kami. Tapi menang terus berdampak apa bagi Indonesia dan bisakah menjawab tantangan nasional dan global hari ini, itu saya pastikan itu menjadi concern utama bagi PDI Perjuangan. Setidaknya itu yang saya tangkap ketika ada acara Rakernas Partai. Saya kemudian diminta bicara juga untuk mengidentifikasi tantangan-tantangan global dan nasional dan bagaimana memenangkan pemilu di era teknologi informasi yang sudah sedemikian rupa. Saya diminta menjelaskan begitu sampai pada kesimpulan bahwa sebelum berbicara kemenangan, kita berbicara apa yang harus kita lakukan setelah menang. Kita harus siapkan kader-kader pimpinannya, siapkan calon anggota DPR RI-nya, siapkan DPRD-nya, pemimpin nasional, pemimpin daerah untuk menghadapi era disrupsi, era kocok ulang. Dan saya ingatkan pada teman-teman PDI, ingat ya, Bu Mega ini bukan cuma ketua umum partai, tapi beliau juga sudah ketua Dewan Pembina BPIP, urusan ideologi, begitu juga ketua Dewan Pengarah BRIN, urusan teknologi. Artinya Ibu Mega ini sosok yang bukan cuma peduli politik praktis sehari-hari yang sebenarnya sudah baik diserahkan pada jajaran DPP yang lain, tapi beliau ini concern utamanya hari ini adalah ideologi dan teknologi. Ya Mas, saya menarik tadi soal bukan hanya bagaimana PDI memenangkan pemilu, tapi sebenarnya value-nya apa yang value yang mau value-nya. diperjuangkan. Maksudnya gini loh, sebelum pemilu aja beberapa kader PDIP itu ada isu soal ingin membuka ruang soal proporsional tertutup. Itu menurut saya adalah sebagai bagian ya merusak soal sistem demokrasi di Indonesia yang menurut saya udah ideal proses kayak gitu. Nah maksud saya apakah ini transformasi yang diinginkan oleh PDI, apakah mempengaruhi demokrasinya, perbaikan demokrasi itu seperti apa gitu ketika belum maju pemilu aja, bayangkan bukan hanya nilai tapi sistemnya itu ingin dirubah gitu oleh beberapa elit PDI gitu. Ya, pertama saya sampaikan bahwa tantangan bangsa ini adalah kebebasan sipil, pelembagaan politik, dan kesinambungan pembangunan. Oke.
Tantangan kebebasan adalah sekarang ancamannya bukan dari negara, tapi lebih pada soal isu-isu toleransi. Ya, Itu concern kita, Ya. kebinekaan. Menekan. Kedua, pelembagaan politik. Tradisi politik yang terlalu individualistis menyebabkan proses konsolidasi dan pelembagaan politik itu berkurang. Loh, kenapa butuh pelembagaan politik? Penjelasannya sederhana. Angkanya sederhana aja deh. Ada evaluasi di kami, penurunan kualitas legislasi DPR DPRD tatkala terjadi proses individualisasi politik proporsional terbuka. Oke. Karena memang pada akhirnya ketika dalam proses proporsional terbuka itu praktek di lapangan, mereka yang tidak pernah lahir dari tradisi pembesaran partai, tapi dengan uang banyak ikut dan kemudian bisa mendapatkan suara. Yes. Nyaris tanpa ide politik, nyaris tanpa gagasan politik, tapi dengan uang. Dan itu terjadi. Sehingga kemudian kita melihat konsekuensinya terjadi proses penurunan kualitas legislasi, produk-produk perundangan, dan juga kuantitasnya, bukan cuma kualitasnya. Anggotanya ya? Anggota setelah di DPR atau di DPRD begitu ya. Sehingga kita melihat kalau pelembagaan kalau diberikan terbuka, ya tadi dalam praktek lapangan, saya melihat betul bagaimana kekuatan finansial itu politik menjadi mengemuka. Jadi bukan sekedar politik kuantitatif yang terjadi, tapi politik cuantitatif. Cuantitatif. Berarti setuju nih Mas? Ya, kalau kami melihat di dalam PDI Perjuangan adalah bagaimana pemilihan presiden langsung, tetapi di dalam pemilihan anggota DPR itu partai punya kewenangan menentukan nomor urut partai. Oke. Nah, begitu. Agar partai kemudian dengan sekolah partai, dengan garis partai, kemudian bisa menentukan mana kader-kader yang memang harus kita prioritaskan untuk membawa garis politik partai, membawa visi misi partai dalam produk legislasi, dalam pengawasan, setelah nantinya terpilih di DPR dan DPRD. Begitu. Jadi memang kita melihat ada penurunan kuantitas dan kualitas. Yang muncul adalah penurunan kuantitas undang-undang dan penurunan kualitas undang-undang. Yang muncul adalah politik kuantitatif tadi. Oke. Ya, ini yang kita bermasalahkan. Masalah gini Mas, kalau di kalangan PDIP itu setuju dengan itu, kita lihat data dari survei CSIS, bahwasannya menilai partai politik adalah salah satu lembaga yang tidak dipercaya publik. Terus apa jaminan parpol? Sedangkan parpol belum memberikan menjalankan fungsinya ya secara ideal sebagai representasi masyarakat dan berbagai macam hal lainnya gitu. Dan tiba-tiba parpol ingin mengambil hak-hak masyarakat untuk memilih anggota-anggota lainnya. Maksudnya apa garantinya ketika parpol tidak adanya malah justru transaksional di dalam parpol sendiri gitu. Oh iya, tentu saja itu kritik boleh, persepsi itu boleh. Ya, persepsi bahwa partai belum bisa menjelaskan itu menjadi kritik kami juga. Nah, kritik bagi kami adalah itu harus kita perhatikan karena itu kita berpikir apakah ketika diserahkan pada individu proposal terbuka juga itu menjawab. Nyatanya juga tidak menjawab. Ya, setelah pengalaman saya sendiri terpilih dalam proposal terbuka. Saya tahu betul awal 2009 saya calon proposal terbuka ya. Saya tahu betul kok, pada akhirnya lama-lama proses pemilu itu, ketika terjadi di lapangan pada proses pemilu selanjutnya, semakin lama itu semakin diwarnai pada soal popularitas berbasis politik kuantitatif itu tadi. Nyaris tidak ada perdebatan vision platform politik yang dibawa dalam kampanye. Loh, kalau kayak begitu caranya, kenapa enggak sistemnya saja yang lebih baik lagi gitu. Maksudnya ini PDI ini pemegang kekuasaan, kebetulan Pak Jokowi ada kader PDIP juga presiden yang bisa secara nggak langsung bisa punya kewenangan sangat besar untuk merubah kebijakan yang agak gimana caranya biar. Misalnya gimana? Iya, misalnya gini. Misalnya itu kami tujukan itu bagian dari kembali ke proposal tertutup itu ada tujuan perbaikannya ya. Misalnya kalau terbuka, misalnya gitu, kita selektif dari calon anggota legislatif yang ingin berkompetisi, misalnya dari segi pendidikannya atau screening dari partai politiknya, dan juga hal lainnya, dan juga misalnya dari sistem yang emang bisa apa yang sudah dampak si anggota ini
Jadi kayak semacam ada portofolionya sebelum dia mencalonkan itu. Hal itu kan sebenarnya bisa di... Nah, portofolio itu kan makanya kami ditentukan dalam nomor urut itu. Portofolio itu kan dilihat. Portofolio itu dilihat dan kemudian diputuskan di dalam nomor urut. Dari segi rekam jejak, karyanya, kontribusi ke masyarakat, ketidakterlibatannya dalam berbagai macam tindak pidana, korupsi, pelecehan seksual, kekerasan, bla bla bla, obat segala macam, itu menjadi portofolio. Namun ketika kemarin terbuka, seringkali orang-orang yang sebenarnya baik, tetapi secara finansial tidak kuat, lewat itu bareng. Kenapa nggak hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah memberikan ide atau wacana ke KPU penyelenggara untuk melakukan screening tersebut, Mas? Duh, enggak, itu beda dong. Kalau KPU kan wasit saja. Iya, maksudnya dia kan punya Enggak, syarat. gini, KPU tidak dalam posisi untuk menilai ideologi politisi. Itu urusan tanggung jawab partai. KPU, gini, sebagaimana FIFA tidak berhak untuk menentukan starting 11 timnas Argentina atau timnas Prancis untuk bertanding di Piala Dunia, bukan haknya FIFA. Itu haknya pelatih. Siapa yang boleh masuk? Siapa yang boleh masuk? Karena yang pemain adalah timnas Argentina atau timnas Prancis atau PDI Perjuangan atau Golkar, Gerindra. Pelatihnya masuk mana? Oke, masuk striker siapa? Baik siapa? Kiper siapa? Itu bukan urusan FIFA. Pun KPU tidak boleh ke arah sana. Justru itu sangat masuk ke dalam. Dan juga maksudnya gini loh, Mas. Maksudnya kalau saya masih kontra ya dengan soal nggak apa-apa. Ya, kita bisa diskusi. Tertutup gitu ya. Karena menurut saya masih banyak kerugian untuk masyarakatnya apabila anggota DPR itu dipilih sama parpol gitu. Karena oke, misalnya dari partai PDI punya educate politik dengan anggota sendiri dengan baik itu. Apakah partai-parpol lain juga melakukan hal tersebut gitu? Itu kan masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Kami menyajak itu karena kami di PD Perjuangan cukup punya kepercayaan diri bahwa ada namanya sekolah partai. Oke. Setiap orang yang mendaftar jadi caleg PD Perjuangan sebelum diresmikan, ya bahkan sebelum diputuskan, itu ikut psikotes. Kita kerjasama dengan asosiasi para psikolog, ikut psikotes. Bikin tes menjawab ratusan soal dan jadi kami bukan cuma ke subjektivitas politis dari si pengurus, tapi kita juga minta masukan dari kalangan profesional asosiasi para psikolog untuk mengatasi itu. Artinya kita lihat kecerdasannya, kita lihat kematangan emosionalnya, kita lihat kecenderungannya untuk macam-macam lah ya. Itu pun masih kebobolan. Itu pun masih kebobolan gitu ya. Masih ada juga masalah di kita juga. Nah, artinya biarkan itu menjadi kewenangan partai. Bahwa partai lain, yang saya maaf ya, ada yang belum siap, ya itu bukan tanggung jawab PD Perjuangan dong. Kami kan ingin kami urus sendiri udah baik urusan gitu kan. Nah, kenapa kami yakin kayak gitu? Kenapa kami meyakinkan bahwa harus ada dipilih partai nomor urut? Karena kami punya mekanisme untuk mencalonkan itu secara politis, ideologis, bahkan secara psikologis, secara mental. Ya, itu bisa jadi perdebatan. Iya. Nanti ke depannya, Mas ya. Iya, ini panjang nih kalau ngomong gini dong, kita panjang banget nih. Itu harus khusus itu. Iya, itu harus khusus. Itu harus satu. Nanti akan ada banyak soal iya, yang bisa kita ceritakan. Faktor yang kita bisa ceritakan. Saya masuk gini, Mas. Tempat itu saya masuk soal parpol dan teknologi.